Bab 3266 sampai bab 3268. Dengan kemunculan Ye Chong, penonton menjadi heboh. Ye Chong membawa Tang Chun dan mendarat langsung di pulau kecil di tengah danau. Karena jaraknya yang jauh, semua orang tidak dapat melihat dengan jelas, tetapi semua orang tahu bahwa Kaisar Pedang pasti telah muncul. Lihat, itu Kaisar Pedang, ya, itu pasti dia. Aku mengenali sosoknya. Aku tidak menyangka Kaisar Pedang benar-benar muncul. Mata Lin Long dan harimau berbintik melebar, ingin melihat lebih dekat untuk melihat apakah itu Kaisar Pedang. Apakah itu Ye Chong? Kenapa ada seseorang di sampingnya? Sepertinya itu seorang wanita. Spotted Tiger tersenyum dan berkata, "Haha, ada seorang wanita di sebelah Tuan Ye. Bukankah ini aneh? Saya tidak terkejut sama sekali." Tapi Ye Chong datang untuk meminta pertengkaran dan membawa seorang wanita bersamanya. Ini bisa dibilang sebagai orang pertama dalam sejarah. Kagumi, kagumi. Kini, semua orang di sekitar mereka dapat melihat dengan jelas bahwa mereka tidak sendirian, melainkan dua orang, seorang pria dan seorang wanita. Semua orang tercengang. Apa yang terjadi? Ya, apakah benar Kaisar Pedang ada di sini? Mengapa ada seseorang di sampingnya? Mungkinkah bantuan yang dia undang? Tidakkah kamu lihat kalau pelakunya perempuan? Apa yang salah dengan perempuan? Perempuan tidak bisa menjadi penolong. Kata semua orang. Saat ini, Ye Chong dan Tang Chun yang mendarat di pulau kecil di tengah danau tidak mendengar perbincangan orang-orang di sekitar danau. Setelah keduanya mendarat, Ye Chong memandang murid itu dari atas ke bawah. Ini adalah murid pengadilan surga timur berpakaian putih, dan statusnya di pengadilan surga timur dianggap sangat tinggi. Murid berkulit putih ini jelas belum pernah melihat Ye Chong di pengadilan surgawi timur. Kalau tidak, dia pasti akan memiliki ekspresi terkejut. Dong Tianting baru saja menyuruhnya untuk menantang Kaisar Pedang, membunuh Kaisar Pedang, dan menyelesaikan misinya. Dan Ye Chong tidak mengenal murid berkulit putih ini. Faktanya, murid berkulit putih ini bernama Gu Sanhui, dan dia juga sangat kuat. "Apakah kamu Kaisar Pedang?" Gu Sanhui bertanya. Meskipun dia bertanya pada Ye Chong, mata Gu Sanhui terus menatap Tang Chun. Dia tidak begitu mengerti apa tujuan berkencan dengan seorang wanita bersamanya. "Tapi harus kuakui, wanita ini cantik. Apa maksudmu? Apakah kamu ingin memberikannya kepadaku, dan kemudian memintaku untuk mengampuni nyawanya?" pikir Gu Sanhui dalam hati. Ye Chong memandang Gu Sanhui dan tahu bahwa dia tidak punya ide bagus. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Jangan berpikir omong kosong tentang Dong Tianting. Dia adalah wanitaku dan dia di sini hanya untuk melihat kesenangan." Meskipun mereka sudah memiliki hubungan seperti itu, setelah Ye Chong mengatakan ini di depan umum, Tang Chun masih sedikit malu. Wajah cantiknya kembali memerah. Dan yang merah ini terlihat lebih bagus. Gu Sanhui tampak terpesona dan telah memutuskan untuk membunuh Kaisar Pedang dan membawa pergi wanitanya. "Haha, demi keindahan ini, aku akan memberimu kesempatan. Sekarang berlutut dan mati. Tolong mohon padaku untuk memberimu kematian yang bahagia agar kematianmu tidak begitu menyakitkan." Ye Chong berkata dengan tidak sabar, "Berhenti bicara omong kosong. Aku harus bertarung dengan cepat. Aku harus pulang setelah pertarungan." Gu Sanhui awalnya ingin pamer di depan Tang Chun, tapi ketika dia melihat Ye Chong sangat membencinya, Gu Sanhui sangat marah. Dia sangat marah, "Mencari kematian, menurutku kamu tidak bisa pulang hari ini." Saat dia mengatakan itu, dia mendengar Chang Dentang, dan Gu Sanhui mengeluarkan pedang panjangnya. Kemudian, Gu Sanhui berteriak keras dan menebas dengan pedang panjangnya di udara. Energi pedang putih mengalir seperti air terjun dan menyerang langsung ke kepala Ye Chong. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan Gu Sanhui masih sangat kuat. Kecuali Ye Chong, tidak ada seorang pun di dunia seni bela diri yang mampu menahan pedang Gu Sanhui. Tapi ini bukan apa-apa bagi Ye Chong. Ye Chong mendengus dingin, tanpa ada kebingungan di hatinya. Dia hanya melihat sosoknya berkedip dan dengan cerdik menghindari energi pedang. Meskipun energi pedang putih sangat agung, setelah menghantam udara, energi itu langsung mengenai air di belakang Ye Chong,
menyebabkan air di danau beterbangan, membentuk kolom air yang melesat langsung ke langit. Pada saat yang sama, Ye Chong dengan santai mengangkat tangannya ke udara, dan aliran energi hijau meraung, menembak langsung ke arah Gu Sanhui. Gu Sanhui gagal mencapai target, tetapi ketika dia melihat serangan balik Ye Chong, dia bereaksi dengan sangat cepat. Dia memangkas energi pedang putih lagi. Boom! Terdengar suara keras, dan energi sejati Qian dan energi pedang putih bertabrakan dengan keras di udara. Raungan terdengar, kekuatan meledak, dan cahaya menyilaukan terpancar. Dalam sekejap, seluruh malam yang gelap menjadi terang. Seluruh pulau di tengah danau diselimuti oleh cahaya ini, dan air danau di sekitarnya bergejolak karena kekuatan ini, dengan ombak yang kasar dan deburan ombak. Saat ini, orang-orang di komunitas seni bela diri di tepi danau semuanya terkejut dan tercengang setelah menyaksikan pemandangan ini. Beberapa dari mereka menutup mulutnya karena takut berteriak. Beberapa membuka mata lebar-lebar, takut kehilangan detail apapun. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Pedang, itu masih sangat menakjubkan. Tang Chun juga sangat terkejut dengan hal ini. Kekuatan dua orang di depannya jauh lebih kuat dari miliknya. Mampu menonton dari jarak dekat tanpa terpengaruh sepenuhnya karena Ye Chong masih menggunakan energi sejatinya untuk melindunginya. Orang yang lebih terkejut lagi adalah Gu Sanhui. Gu Sanhui sudah merasakan kekuatan Ye Chong dalam pukulan di antara mereka berdua tadi, dan dia hampir kehilangan pedang panjangnya. Gu Sanhui tahu bahwa kekuatan Kaisar Pedang ini mungkin sangat luar biasa. Dia tidak bisa lagi mengandalkan kekuatannya dan berusaha mengalahkan musuh dengan satu pukulan. Memikirkan hal ini, Gu Sanhui berteriak keras, dan tiba-tiba bergerak seperti hantu, langsung mendekati Ye Chong. Hampir di saat yang sama, Gu Sanhui mengayunkan pedang panjangnya dan menikam leher Ye Chong. Sudutnya sangat rumit dan kekuatannya sangat akurat. Melihat ujung pedangnya hendak menembus leher Ye Chong tidak bergerak saat ini dan masih berdiri di sana tanpa bergerak. Gu Sanhui sangat gembira, berpikir bahwa dia pasti bisa membunuh Ye Chong kali ini. Tanpa diduga, detik berikutnya, pedangnya seakan berhenti tiba-tiba. Setelah diperiksa lebih dekat, Ye Chong benar-benar menghentikan pedangnya hanya dengan dua jari. Pedang panjang di tangan Gu Sanhui berhenti tiba-tiba, dan tubuhnya terbang ke depan tak terkendali dalam jarak tertentu karena kelembaman. Ye Chong mengambil kesempatan ini dan meraih bahu Gu Sanhui. Kemudian, tanpa menunggu Gu Sanhui terkejut, semburan energi sejati melonjak dari tangan Ye Chong dan mengalir ke tubuh Gu Sanhui. Boom! Tubuh Gu Sanhui sepertinya meledak. Ye Chong langsung menghancurkan budidaya Gu Sanhui. Lalu, Ye Chong melemparkan Gu Sanhui ke danau seolah membuang sampah. Semua orang kaget saat melihat pemandangan ini. Apakah ini sudah berakhir? Kaisar Pedang menang. Mudah sekali, orang dari pengadilan Surgawi Timur kalah dan terlempar ke dalam air. Mereka tahu bahwa bukan karena murid Dong Tianting terlalu miskin dalam budidaya, tetapi budidaya Kaisar Pedang terlalu luar biasa. Semua orang hanya bisa menghela nafas, Kaisar Pedang masih sangat kuat. Dan Ye Chong mengalahkan lawannya, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang mudah, tanpa kesulitan apapun. Ayo pergi, setelah melakukan perjalanan jauh, kita akhirnya menabrak sampah. Lebih baik tidak datang. Ye Chong mengangkat bahu dan berkata dengan agak sok. Puff, Tang Chun terhibur dengan penampilan Ye Chong. Bagaimana kamu bisa berpura-pura begitu baik? Sebelum dia selesai berbicara, dia dibungkus oleh Ye Chong. Ah! Tang Chun berteriak sambil tersenyum. Kemudian, Ye Chong melepaskan energi hijaunya lagi dan terbang dengan anggun. Hanya sekelompok orang yang sangat iri yang tersisa, berdiri di tepi danau dan mengagumi. Tuan Ye memang Tuan Ye, He memeluk si cantik dan terbang lagi. Kata Macan Tutul dengan penuh emosi. Di tengah malam pada hari itu, berita bahwa murid-murid pengadilan Surgawi Timur gagal menantang Kaisar Pedang dan bahwa budidaya mereka dihapuskan menyebar ke seluruh dunia seni bela diri. Ketika Gu Sanhui dibawa kembali ke pengadilan Surgawi Timur seperti tikus yang tenggelam, seluruh tubuhnya hancur total.
Mereka yang bisa mencapai level murid berbaju putih setidaknya berada di kondisi puncak Dewa Tanah. Harus dikatakan bahwa sangat disayangkan budidaya seperti itu telah dihapuskan sepenuhnya. Cui Ming memeriksa kondisi Gu Sanhui, lalu menggelengkan kepalanya dan kembali melapor kepada Guru Sanxing. Pada saat ini, Guru Sanxing sedang duduk di Menara Baici, mengamati gambar itu. Melihat dari kejauhan, 3 lelaki tua dengan usia tertentu sedang duduk tinggi di loteng dengan ventilasi yang baik dari semua sisi, menatap bintang-bintang yang terang. Di sebelahnya ada meja teh, dan teh di atasnya masih mengepul. Setelah terdiam lama, Song Yuming berkata, "Kalian berdua, lihatlah langit timur." Bintang Huilei sangat terang. Ini pertanda baik. Tampaknya perkembangan dan pertumbuhan pengadilan surgawi timur kita di masa depan adalah kehendak Tuhan. Wang Ye di sebelahnya mengangguk setuju. Memang benar. Bintang Huilei ini telah menjadi bintang keberuntungan yang dicari oleh para dewa dan orang kuat sejak zaman kuno. Menurut pengamatan saya, cahayanya lebih kuat dari sebelumnya. Dan itu pasti akan memberi kita manfaat yang tak terukur. Saat ini, Si Wenxia tampaknya sedang dalam suasana hati yang baik, dan menambahkan sambil tersenyum, bintang Huilei adalah pertanda baik. Saya sangat yakin bahwa tidak hanya Dong Tianting yang akan menjadi terkenal di seluruh dunia, tapi rencana kita juga akan segera berhasil. Pada titik ini, mereka bertiga saling memandang dan tersenyum. Saat dia berbicara, Cui Ming sudah berjalan dengan hormat. Murid Cui Ming, saya ingin memberi penghormatan kepada Guru Sanxing. Cui Ming berdiri di puncak tangga dan berkata dengan keras. Lagu Yuming mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Cui Ming tidak akan pernah mendatangi mereka selarut ini jika tidak ada keadaan darurat. Ada apa? Tanya Song Yuming. Cui Ming berhenti dan berkata, murid Gu Sanhui yang kami kirim untuk menantang Kaisar Pedang gagal, dan budidayanya dirusak oleh lawan. Setelah mendengar ini, Si Wenxia, Song Yuming dan Wang Ye semuanya terkejut. Sejak Dong Tianting muncul dari gunung, dia telah menantang lebih dari selusin kaisar, dan dia dengan mudah membunuh satu sama lain, dan tidak pernah gagal. Tanpa diduga, Raja Pedang legendaris ini begitu kuat kali ini. Tidak hanya dia melewatkannya, tetapi muridnya juga hancur. Tuan Sanxing, ini pertama kalinya dia menghadapi nama Kaisar Pedang. Saya benar-benar tidak menyangka akan ada master seperti itu di dunia seni bela diri di luar, yang dapat melumpuhkan budidaya murid kita berbaju putih. Maka dia setidaknya harus berada di puncak Zoutian Agung para Dewa Tanah. Benar, Wang Ye berkata dengan kagum. Si Wenxia menyipitkan matanya dan ekspresinya menjadi lebih serius. Kaisar Pedang ini terlalu sombong dan berani menyerang pengadilan surgawi timur kami. Kami baru saja keluar dari gunung dan seseorang berani melakukan ini. Ini adalah provokasi bagi kami. Jika kita mengampuni dia, bagaimana saya bisa berdiri di istana surgawi timur di masa depan? Itu benar, Kaisar Pedang ini pasti tidak akan bisa mengampuni dia. Si Wenxia berkata, pergi dan panggil Xiao Xiao. Apa? Biarkan dia pergi? Bukankah itu terlalu sombong? Si Wenxia mendengus dingin. Ini hanya untuk memberitahu semua orang tentang metode Dong Tiantingku. Jika tidak, mereka akan membenci kita. Faktanya, kekhawatiran Si Wenxia bukannya tidak masuk akal. Kekalahan Kaisar Pedang terhadap murid-murid pengadilan surgawi timur sangat menginspirasi hati komunitas seni bela diri. Kejadian ini membuat mereka tahu bahwa Dong Tianting bukanlah orang yang tak terkalahkan. Semua orang di dunia seni bela diri tahu bahwa begitu Dong Tianting keluar, dia menggunakan cara yang menggelegar untuk membunuh banyak dari 18 kaisar di dunia. Tujuannya adalah untuk menekan dunia seni bela diri. Tentu saja, tidak ada seorang pun di dunia seni bela diri yang mau. Oleh karena itu, dari sudut pandang psikologis, mereka dan Dong Tianting berada di pihak yang berlawanan. Di sisi lain, setelah Ye Chong dan Tang Chun meninggalkan Danau Datong, mereka tidak langsung kembali ke desa Xiaoye. Lagi pula, terbang dalam jarak beberapa ribu kilometer saja sudah cukup melelahkan. Tidak perlu terburu-buru untuk kembali, dan Ye Chong tidak menggunakan kekuatan magisnya untuk terbang kembali.
Dia dan Tang Chunze beristirahat malam itu di villa di ibu kota dan tidak bangun terlalu larut keesokan harinya. Ketika Ye Chong dan Tang Chun tidak kembali ke desa Xiaoye, sesuatu terjadi di desa Xiaoye. Ketika mereka bangun keesokan harinya, Li Sujuan dan Ye Jiangwo tidak dapat menemukan Ye Chong, dan Ye Yuan menemukan bahwa Tang Chun juga telah menghilang. Kami berbicara bersama tadi malam, tapi mereka menghilang pagi ini. Tentu saja, ini normal bagi Ye Chong. Keluarga Li Sujuan sudah terbiasa dengan hilangnya Ye Chong yang tiba-tiba. Sebelum sarapan selesai, seseorang dari desa datang membuat masalah. Sederet mobil hitam, yang kelihatannya berukuran 7 atau 8, melaju ke desa Xiaoye dan langsung menuju ke halaman rumah Ye Chong. Mobil hitam di depan itu sangat kencang, dan ketika melewati jalan yang relatif sempit, hampir bertabrakan dengan mobil sport berwarna merah. "Sialan, apakah kamu punya mata? Bagaimana kamu bisa mengemudi?" umpat pengemudi mobil hitam itu. Orang yang duduk di mobil sport merah itu adalah Ye Guangcai. Ye Guangcai tidak ingin menimbulkan masalah, jadi dia tidak menjawab. Namun, dia juga bertanya-tanya mengapa tiba-tiba banyak mobil muncul di desa tersebut. Terlebih lagi, orang-orang di dalam mobil tersebut sepertinya bukan orang baik. Mobil-mobil itu tidak berhenti, melainkan langsung melaju ke pintu rumah Ye Chong. Mobil berhenti, dan selusin pria kekar turun dari mobil. Seorang pria muda berlari keluar dari mobil terdepan dan dengan hormat membuka pintu kursi belakang. Saya melihat seorang pria duduk di dalam, mengenakan jas. Dia adalah pria berjas dari kasino. Hanya saja hari ini dia tidak terlihat seperti manusia atau anjing seperti yang dia kenakan hari itu. Pria berjas itu memiliki kerat terbuka, dasi bengkok, dan raut wajah galak. "Apakah ini di sini?" pria berjas itu bertanya. Adik laki-laki itu mengangguk. "Ya, ini adalah alamat yang diberikan oleh Tuan Si." Sial, halamannya cukup indah. Benar saja, dia dulunya orang kaya, halaman dan mengaguminya. Adik laki-laki itu dengan cepat menyanjungnya dan berkata, "Hei, kakak, bukankah ini semua akan menjadi milikmu mulai sekarang?" Lalu, pria berjas itu melambaikan tangannya kepada adik laki-lakinya. Adik laki-laki itu mengangguk, lalu berbalik dan melangkah ke halaman Ye Chong. Dia melangkah masuk dengan menantang, seolah-olah seluruh negeri berhutang padanya. "Di mana Ye Chong? Ye Chong, bajingan itu, cepat keluar." Suara ini mengejutkan Li Sujuan dan Ye Jiangwo yang sedang memasak di dalam rumah. Setelah beberapa saat, Li Sujuan dan Ye Jiangwo keluar dari kamar, wajah mereka penuh kejutan dan ketakutan. Mereka semua adalah petani yang jujur. Kapan mereka pernah melihat pertempuran ini? "Kamu, apa yang kamu lakukan?" Ye Jiangwo bertanya dengan berani. Adik laki-laki itu mencibir. "Apa yang kamu lakukan? Kamu ingin uang? Di mana Ye Chong? Di mana bajingan itu? Ayo. Kamu ingin hutang? Apakah kamu menemukan orang yang salah? Bagaimana mungkin anakku berhutang uang padamu? Dia punya banyak uang." Adik laki-lakinya tampak menghina. "Haha, aku juga pernah mendengar bahwa Ye Chong cukup kaya. Tetapi kemarin, dia kehilangan semua uangnya dan tidak punya apa-apa lagi. Biar ku beritahu, dia harus menggunakannya bahkan untuk rumah ini. Bayar dari hutang." Ye Jiangwo dan Li Sujuan saling memandang dengan tidak percaya. Suara itu juga membuat Ye Yuan khawatir. Ye Yuan berlari ke bawah dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana saudaraku bisa berhutang uang padamu? Bagaimana dia bisa berjudi?" Tentu saja, Ye Yuan tidak percaya bahwa Ye Chong adalah orang seperti itu. Ketika pemuda ini melihat Ye Yuan, matanya membelalak, dan ekspresi cabulnya menunjukkan bahwa dia memiliki pikiran jahat di dalam hatinya. "Hehe cantik, kamu tidak perlu teriak-teriak di sini. Kalau kakakmu tidak membayar hari ini, aku khawatir kamu harus ikut," kata bocah itu. Ini adalah gaya mereka yang biasa, meskipun pria berjas itu meminta Ye Chong untuk membayar kembali uangnya setelah setengah bulan. Namun, dia tetap memimpin sekelompok orang ke rumah Ye Chong untuk melihat apakah ada barang bagus dan mencarinya terlebih dahulu.
Selama Anda memiliki hubungan dengan mereka dan tidak sampai darahnya tersedot, itu bukanlah akhir. Ye Yuan dikejutkan oleh adik lelaki ini dan mundur 2 langkah. Li Sujuan dan Ye Jiangwo dengan cepat berdiri di depan Ye Yuan. Berita itu segera menyebar ke seluruh desa. Penduduk desa berkumpul satu demi satu, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Siapa di desa Xiaoye yang tidak tahu betapa kuatnya Ye Chong? Mereka tidak percaya ketika mereka mengatakan bahwa Ye Chong berhutang uang. Penduduk desa ini menunjuk ke arah sekelompok pria berjas dan berkata bahwa mereka ada di sini untuk menipu uang. Ketika adik laki-lakinya melihat ini, dia langsung menjadi marah. Dia berteriak, "Berhenti bicara omong kosong dan biarkan Ye Chong keluar untuk membayar kembali uangnya. Jika tidak, jangan salahkan kami karena mengambil tindakan selanjutnya." Baginya, ekspresinya gugup dan sedikit takut, tapi dia tidak menarik diri. "Kamu, apa yang akan kamu lakukan?" teriak Ye Jiangwo. Li Sujuan menghentakkan kakinya dengan cemas. "Oh, apa yang bisa kami lakukan? Kakakmu tidak tahu apa yang dia lakukan." Ye Yuan segera menghibur Li Sujuan. "Bu, jangan khawatir, tidak mungkin kakakku berhutang uang pada mereka. Saya pikir mereka di sini untuk menimbulkan masalah." Pada saat ini, telepon Ye Yuan berdering, dan si Chao yang menelepon. "Xiao Yuan, apa yang kamu lakukan?" si Chao bertanya. Ketika Ye Yuan menerima telepon si Chao, rasanya seperti mengambil sedotan penyelamat. Selain Ye Chong, si Chao ini mungkin adalah orang yang paling dipercaya oleh Ye Yuan. "Si Chao, kamu di mana? Cepat kemari. Seseorang datang ke rumahku untuk membuat masalah," Ye Yuan berkata dengan cemas. "Apa? Benarkah? Oke, aku akan segera ke sana," kata si Chao. Setelah menutup telepon, Ye Yuan berkata pada Li Sujuan, "Bu, jangan khawatir, si Chao akan segera datang." Li Sujuan menghela nafas lega ketika dia mendengar si Chao akan datang. Ye Yuan tidak mendengarnya sama sekali sekarang, si Chao tidak terkejut dengan kejadian di telepon ini. Karena semuanya persis seperti rencana si Chao. Namun, si Chao belum datang, dan dia akan mengambil tindakan. Saat ini, kepala desa tua Ye Guangcai buru-buru membawa Zhang Dalong. Zhang Dalong adalah anggota tim keamanan desa dan saat ini menjadi pejuang. Hari ini, tim keamanan mereka sedang berlatih di gunung belakang. Ye Guangcai bertemu dengan sekelompok pria berjas dan mengetahui bahwa orang yang datang itu jahat, jadi dia pergi mencari tim keamanan. Tim keamanan mengirim Zhang Dalong kembali. Untuk menghadapi gangster biasa, Zhang Dalong saja sudah cukup. Pada saat Ye Guangcai dan Zhang Dalong kembali, sekelompok pria berjas telah menemukan rumah Ye Chong. "Berhenti! Apa yang kamu lakukan?" teriak Zhang Dalong, mengejutkan adik laki-laki yang hendak mengambil tindakan. "Aku, Chao, dari mana pria besar bodoh ini datang untuk menakutiku? Siapa kamu, yang berani datang ke desa Xiaoyeku untuk menimbulkan masalah?" teriak Zhang Dalong. "Benar, orang-orang ini adalah orang baik, atau mereka di sini untuk membuat masalah. Mereka berani menindas kepala desa Ye dan keluarganya, dan mereka pasti akan dihukum." Dengan berani menuduhnya, namun di hadapan kemarahan penduduk desa, pria berjas itu tidak menganggapnya serius. Dia mencibir dan berkata, "Haha, apa yang kalian tahu dari orang-orang desa? Membayar hutang adalah hal yang biasa. Hari ini saya akan memberitahu Anda apa artinya menjadi kuat." Adik laki-laki itu mengerti dan meraih keras Zhang Dalong. "Chao, dasar pria besar bodoh, sebaiknya jujur saja." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, anak laki-laki itu diusir oleh Zhang Dalong. Adik laki-lakinya berteriak, "Aduh!" ditendang beberapa meter jauhnya, dan terjatuh dengan keras ke tanah. Dia memegangi perutnya dengan ekspresi kesakitan dan berteriak, "Tunggu apa lagi? Ayo, aku harus membunuh pria besar bodoh ini hari ini." Begitu dia selesai berbicara, selusin pria kekar berjas berkumpul. Sejenak suasana begitu mencekam hingga udara terasa membeku, dan penduduk desa sekitar menahan napas. Selusin pria jangkung ini, bersenjatakan tongkat, membentuk setengah lingkaran dan mengepung Zhang Dalong.
Wajah mereka penuh dengan kesombongan dan kekejaman, dan mereka sepertinya berpikir bahwa dengan kekuatan mereka dalam jumlah, mereka akan mampu mengalahkan Zhang Dalong sampai dia bahkan tidak mengenali ibunya. Namun, menghadapi kepungan selusin pria tangguh ini, Zhang Dalong tidak menunjukkan kepanikan sama sekali. Dia berdiri di sana dengan tangan di bahu, tubuhnya kekar seperti gunung. Entah siapa yang berteriak, "Ayo pergi bersama." Kemudian, belasan orang ini memimpin penyerangan. Sejenak, saya melihat tongkat itu melambai, dengan suara desiran angin, menghantam Zhang Dalong. Namun, Zhang Dalong dengan mudah menghindari serangan tersebut dengan berbalik sedikit ke samping. Lagi pula, dia sudah berada di level prajurit, jadi dia bisa menghadapi orang biasa tanpa kesulitan apapun. Kemudian, Zhang Dalong meraung dan melancarkan serangan balik. Tinju dan tendangannya sekuat badai yang dahsyat, dan setiap kali dia menyerang, orang-orang besar itu tidak mampu melawan. Gerakan Zhang Dalong sangat kuat dan tepat, dan setiap serangan dapat secara akurat mengenai titik vital orang-orang besar itu. Saat pertempuran berlangsung, selusin preman peraih medali emas yang biasanya menjadi bagian dari geng pria berjas mulai mengalami kekacauan. Serangan mereka menjadi tidak terorganisir, dan lintasan tongkat mereka semakin tersebar. Namun Zhang Dalong menjadi semakin berani saat dia bertarung, gerakannya menjadi semakin cepat, dan setiap serangan membuat orang-orang besar itu mengeluh tanpa henti. Akhirnya, di bawah pukulan keras Zhang Dalong, pria besar terakhir itu jatuh ke tanah. Penduduk desa di sekitarnya langsung bersorak, Zhang Dalong juga sangat bangga. Di antara sekelompok pria berjas, satu-satunya yang bisa bergerak sekarang hanyalah beberapa pengemudi dan pria berjas. Dengan kemampuanmu, kamu masih ingin datang ke desa Xiaoye untuk menimbulkan masalah, Zhang Dalong berkata dengan bangga. Ye Guangce juga mengangguk. Ya, kamu bocah gendut memang cukup mampu. Ye Jiangwo, Li Sujuan dan Ye Yuan juga menghela nafas lega. Siapa sangka saat itu, pria berjas itu tiba-tiba mengeluarkan pistol. Semua orang terkejut, dan suasana menjadi sangat tegang. Zhang Dalong juga panik. Meskipun dia seorang pejuang, dia tidak mampu seperti Ye Chong dan tidak bisa menghindari peluru. Dan ketika dia sangat gugup, mobil lain berhenti di depan rumah Ye Chong. Si Chow keluar dari sana dengan senyuman di wajahnya. Bersambung.